Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu wala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah senantiasa mencurahkan rahmat kepada kita semua. Allah senantiasa mencurahkan nikmat kepada kita semua. Nikmat yang paling besar, nikmat yang paling berharga bagi kita semua, yaitu nikmat iman. Dan tak lupa pula selawat beriringkan salam kita ucapkan, kita hadiahkan ke baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam Al-Qur'an Allah berfirman, "Innallaha wa malaikatahu yusallu 'alan nabi." Sesungguhnya Allah dan para malaikat berselawat kepada Nabi. Ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wasallimu taslima. Wahai orang-orang yang beriman, sampaikan jualah salam dan selawatmu kepada beliau. Untuk itu, marilah kita sama-sama berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan dengan banyak berselawat ini kita mendapat syafaat di akhirat kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah menguji kita dengan wabah ini, dengan penyakit ini, maka kemudian bagaimana prasangka kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan kepada kita semua, aku bergantung bagaimana prasangka hambanya. Kalau kita berprasangka baik kepada Allah dengan segala macam ujian ini, maka yang Allah turunkan adalah kebaikan-kebaikan pula. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Masih ingatkah kita ketika Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Wahai utusan Allah, bagaimanakah kemudian sikap kita ketika Allah menurunkan suatu wabah atau penyakit ke suatu negeri?" Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Rahmatan lil mu'minin." Ini merupakan ujian, ini merupakan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Dan justru sebaliknya, bagi orang-orang yang tidak beriman, ini merupakan suatu azab ataupun suatu azab atau suatu bencana bagi mereka. Maka dari itu, mari kita sama-sama berdoa agar kita termasuk golong orang-orang yang beriman ketika ditimpa musibah ini. Kenapa demikian? Supaya kita terus-menerus berprasangka baik kepada kita dan supaya meningkat keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Meskipun di tengah pandemi COVID-19 ini, seharusnya kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Bagaimanakah cara meningkatkan keimanan kita di tengah pandemi ini? Yang pertama, kita menyadari bahwasannya setiap rencana manusia ada rencana Allah Subhanahu wa taala. Manusia hanya bisa berencana, yang akan mengeksekusi atau yang menjalankannya adalah rencana Allah Subhanahu wa taala. Kita semua pasti punya rencana bahwasannya pada tahun ini kita mempunyai planning ini, kita melakukan ini. Namun karena ini adalah kuasa Allah, kita tidak bisa mencapai planningnya karena adanya wabah COVID-19 ini. Mungkin sudah banyak planning ataupun rencana ibadah kita pada tahun ini digagalkan oleh wabah COVID-19 ini. Ini merupakan kuasa Allah dan kita tidak bisa melawan takdir atau ketetapan yang telah Allah tetapkan. Untuk itu kita menyadari bahwasanya rencana Allah lah yang paling baik. Kita ambil aja hikmah dari semua ini. Yang kedua,
bagaimana kejadian-kejadian ini, bagaimana suatu bencana ataupun penyakit yang Allah turunkan ini menjadikan kita bersyukur bahwasannya suatu wabah ataupun suatu penyakit itu melainkan datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak perlu khawatir, kita tidak perlu cemas. Bahkan kita tidak perlu memikirkan takdir-takdir Allah yang belum terjadi ini. Jangan kita pikirkan bagaimana wabah ini terus menerus terjadi. Kapan berakhirnya? Kita berdoa saja kepada Allah, bersyukur aja apa yang kita dapatkan hari ini. Mudah-mudahan kita termasuk golongan orang yang ditimpa musibah. Golongan orang yang ditimpa musibah karena diuji keimanannya. Untuk itu, mari sama-sama kita berdoa kepada Allah supaya wabah ini cepat diangkat. Wabah ini cepat dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan adanya ujian ini, Allah mengangkat derajat kita semua. Demikian saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Yang benarnya datangnya dari Allah, yang salah datangnya dari kefakiran saya sendiri. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Akhiru kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.